Saya ralat teman-teman, sudut paling favoritnya di sini nih. Ya, asik sekali. Oke, selamat siang teman-teman di Jogja dan sekitarnya. Kami menyapa teman-teman di kota Jogja tercinta. Ini hari ketiga kita ada di Jogja ya. Hari ketiga nih. Jadi ini memang sudah masuk ke tahapan untuk setting batuscape atau hardscape-nya, plus juga planting tanaman. Nah, tanaman ini juga ada beberapa tipe teman-teman. Karena ini nantinya adalah full outdoor. Jadi secara panas dan lain-lain teman-teman bisa lihat ini terik sekali. Jadi kita pemilihan tanaman ini pun harus memilih tanaman-tanaman yang tahan untuk cuaca atau di sinar matahari yang panas. Karena kalau tanaman-tanaman itu sebetulnya memang banyak pilihan, tapi kalau yang nggak tahan panas, biasanya kalau kita taruh di area outdoor terbuka seperti ini, itu bisa gampang mati atau kering. Oke, betul. Ya, terutama di masa-masa cuaca kemarau yang panjang. Nah, normal bisa shoot ke atas ini, nanti daerah sini ini benar-benar nggak ada kanopi. Betul loh, Kak. Jadi ini full outdoor, karena memang kalau dikasih kanopi akan sedikit mengurangi atau sudut pandang untuk estetikanya jadi kurang maksimal gitu. Jadi nanti kalau memang sih, kalau saya lihat plannya, konsepnya ya di restoran CW Cafe di Jogja ini, mungkin kalau dari mulai pagi ini masih enak nih. Sinar matahari pagi ini masih sepoi-sepoi lah, anginnya juga tadi kita pagi ke sini sekitar jam 8 itu masih sejuk, tapi memang kalau sudah jam 9-10 ke atas sudah mulai terik seperti ini. Nah, berarti kita harus nongkrongnya di indoor. Nah, ke sana tuh ke bangunannya normal. Berarti ini pun yang di outdoor ini pun juga bakalan dibikin tempat juga ya? Iya, nanti ada meja kursi sekitar 30 set. Jadi 30 set, kalau satu mejanya bisa 4 orang, berarti kalau 30 full kapasitas area sini bisa 120 orang. Ya kurang lebih ya, tapi nanti untuk plan kursi, meja dan lain-lain nanti dari vendor yang berbeda. Kita nyelesain landscape-nya, tamannya, sungai, kolam dan air terjun, plus planting tanaman-tanaman utama. Nanti itu masalah setting kursi dan lain-lain nanti ada vendor sendiri lagi. Memang kita di sini ada bekerja sekitar 3 vendor. Jadi interior desain sendiri, bangunan sendiri. Landscape outdoor taman kebetulan untuk blast, nah itu sendiri juga seperti itu, yang pasti nanti bakal keren sekali. Nah, mungkin nanti kalau mau nikmatin ini siang ya dari view-nya itu yang di lantai 2 atau lantai bawah yang deket sini, nanti itu kan kaca sama ada seperti kayak terasnya juga. Nah, keren, jadi kita bisa menikmati dari lantai 2 ataupun lantai 1 kalau pas yang panas. Nah, kalau malam asik banget teman-teman. Asik dan ya, sini nih. Kalau malam ini jos nih kalau nongkrong malam, dan infonya ini bukanya 24 jam. Keren. 24 jam ini. Keren 24 jam. Jadi kalau malam sangat rekomen sekali di area outdoor yang landscape kita tata ini, karena nanti pencahayaan lampu segala macam baik dari tanaman planting kanan kiri, dinding, aliran sungai, kolam sampai ke air terjun. Dan panggung, ini nanti panggung juga dibesarin, plus belakangnya kita setting ada videotron, bisa live music, bisa event-event apa, ya kemarin infonya bisa kerjasama dengan Jarum juga. Dan kalau Jarum, saya tahu saya ya, untuk event-event atau musik terutama, artisnya keren-keren. Ya, teman-teman pokoknya recommended sekali ya. Oke, nah sekarang kita bahas mengenai tanaman. Oke. Norma shoot dulu yang sisi dinding sebelah sana. Wah, boleh. Ya. Jadi ini ada beberapa tanaman-tanaman medium dan tanaman agak besar, tapi besarnya ini pun tidak yang terlalu large. Karena sekali lagi mengingat juga lokasi dan area yang kita setting. Oke. Jadi contohnya kalau pohon ini kita bikin yang terlalu gede seperti pohon di belakang sana tuh, coba. Di atas atap sana. Belakang itu ya, tinggi banget kan, pasti langsung kelihatan sumpek penuh. Nah, jadi kita memang pemilihan ukuran tanaman dan jenisnya ini pun harus menyesuaikan dengan lokasi area yang kita setting seperti itu. Nah, yang ini medium, ini saya namanya kurang tahu ya, Lohanso atau apalah, saya kurang ngerti ya. Beberapa jenisnya itu palem ya, palem kan standar sudah tanaman umum. Kemudian itu ada kipas, palem kipas. Ini tanaman bonsai dolar tapi yang medium large ini. Agak lumayan ini. Kemarin satu tanaman ini aja, ini yang salah satu yang paling mahal, ini 4,5 juta sendiri.
Ya. Keren juga tadi. Keren. Ini nanti bisa lebih besar lagi, bisa lebih rimbun, dolar-dolarnya bulatnya itu bisa lebih kebentuk lagi nanti. Nah, kemudian yang sisi kanan sana itu namanya pule. Nah, tapi pulenya ini bukan kita cari yang sudah usianya tua sampai puluhan tahun, itu nanti batangnya dan pohonnya terlalu gede. Ini yang masih usia-usia medium tahunan lah. Seperti itu. Nah, jadi nanti yang di dinding ini itu tanaman-tanaman yang utamanya udah kita plan, kemudian nanti setelah itu kita bawahnya main batu-scape sama tanaman-tanaman kecil dan medium. Oke, itu di bawahnya juga ada tanaman kecil. Yes, nanti kalau udah jadi seperti ini nih, Norma. Mana-mana. Ya kurang lebihnya ya, tapi ini juga belum final. Oke. Ya, yang dindingnya itu dolar rambat. Nanti dolar rambatnya akan naik ke atas, memenuhi dindingnya ini full. Nah, ini kalau sudah full nanti keren. Memang ini dolar rambat ini bakal paling lama nih. Butuh proses juga. Bisa 2-3 bulan baru dia bisa merambat naik ke dinding seperti itu. Nah, kemudian setelah itu penanaman tanaman yang kedua itu ada di area sungai. Oke. Ya, ini belum final juga karena nanti ada kayu scape. Kayu scape itu kayu-kayuan batang-batangan untuk estetika juga yang kita masih order dari Semarang, belum nyampe. Kemungkinan minggu depan sekalian sama running. Oke, betul. Ya, jadi kita Itu minggu lebih depan gampang juga ya, Pak? betul. Yang penting kalau batu scape dan tanamannya sudah ketata semua, kita nanti tinggal ngisi under gravelnya di sungai sama di kolam. Nah, kayu scape-nya itu nanti kita bisa install menyesuaikan lekak-lekuknya sungainya dan letaknya seperti itu. Jadi nanti teman-teman yang nongkrong di sini mau foto-foto di tepi sungai, mau di dekat air terjun, mau di sekitar tanaman landscape-nya, atau mau di panggung, atau mau di interiornya, ini banyak spot foto yang nantinya bakal ciamik lah pokoknya, seperti itu. Nah, sudah lumayan ya, sudah kelihatan agak seger ya. Kemarin-kemarin kan gersang ya, di video sebelumnya mungkin kalau teman-teman ngelihat masih banyak, iya panas banget. Sekarang ini sudah lebih adem. Nah, nanti planting tanaman ini kalau sudah 100% semua, ini baru hampir 50% lah. Iya. Baru 50% aja belum nyampe ini teman-teman. Cuman maksudnya biar teman-teman ngikutin dari mulai, kalau ada foto video lokasi awalnya. Wah, itu boleh. Saya kayaknya masih ada juga. Ditanamin ya, maksudnya ditampilin untuk compare perubahannya sampai sekarang sudah seperti apa. Nah, kemudian intinya yang di sekitar sungai ini sekali lagi teman-teman, tanaman kenapa kita pilih yang small supaya lekuk-lekuk sungai, batu scape-nya dan lain-lain tidak terlalu ketutup. Betul. Contohnya kalau tanaman yang gede itu saya taruh jebret satu di sini, udah langsung batu-batunya ketutup kan, sayang gitu loh. Padahal ini batunya yang untuk sekitaran sungai ini adalah salah satu batu yang termahal jenisnya untuk lokasi ini, namanya batu bobing. Yang kita pakai. Ya, itu satu truknya itu 20 juta, kemarin kita udah 2 truk. Semoga cukup, kayaknya kalau kurang pun sedikit nih. Ya, itu bayangin batunya udah berapa, belum nanti batu gunung Merapinya, batu koralnya dan lain-lain. Jadi memang natural ini yang mahal itu di material-material batu alamnya. Itu kalau mungkin kita mau buat dari relief ya, relief yang semen dibentuk mungkin lebih murah, tapi kurang bisa dapat feel-nya, naturnya itu kurang bisa seperti batu-batu ini. Ya, terus apalagi ya masalah tanaman itu. Nah, nanti ada juga tanaman-tanaman yang akan saya taruh di air, di sungai. Contohnya mungkin teratai bunga, teratai yang nggak ada bunga, atau enceng gondok yang kecil-kecil, yang mini, yang kayak di kolam blok L yang di sungai yang ada sungainya itu ya. Dan ini sungainya ini panjangnya 2 kali lipat lebih dari kolamnya Bleskoi yang ada sungainya di fasilitas Bleskoi ya. Ini dari mulai jatuh air terjun sampai ke ujung kolam itu 20 meter. 20 meter. Ya, kolamnya panjangnya 5 meter, lebarnya kurang lebih 2,5 sampai 3. Ya, jadi ini pun ukuran-ukuran ini kita buat juga menyesuaikan dengan lahannya. Karena mengingat teman-teman, nanti di sini akan ada meja kursi outdoor. Jadi kalau sungainya terlalu lebar, kolamnya terlalu lebar, habis dong. Ya, mungkin kalau teman-teman yang untuk dinikmatin di rumah pribadi ya, bisa kita lebih maksimalin lagi. Nah, sekali lagi kan kita menyesuaikan request dari customer dan kebutuhannya memang ini untuk resto dan cafe. Jadi penataan meja kursi ini harus dipikirkan juga. Landscape bagus, penataan bagus, tapi harus bisa untuk ditaruh meja-meja kursi untuk tamu dan pengunjung di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus kita mungkin ke arah sini, Norma, yuk. Ya, saya sorry agak santai ya karena saya ikut terjun kalau biasanya untuk. Nah, nih, kalau kita lihat teman-teman, nanti dari yang di atas panggung ini pun ngelihat ke sana ini sudutnya bagus. Norma shootnya ke sana nih. Oke. Ya, oke. Ya, lihat samping kanan kiri. Terus kita balik, kita sebagai pengunjung lihat ke panggung. Nah, supaya teman-teman ngerti settingan yang akan kita bikin seperti itu teman-teman. Ini juga belum diinstal, masih ditata. Dan yang pasti tadi yang saya bilang, tanaman-tanaman ini adalah tanaman-tanaman yang tahan panas.
Artinya untuk outdoor sangat cocok. Nah, ini salah satu spot favorit saya nih, Norma dan teman-teman. Kamu di belakang saya ya nanti ya. Iya, ini. Wah, asik. Tuh. Jadi nanti kolamnya ini pun bisa langsung kelihatan ikan koinya di depan langsung. Kemudian bisa ada aliran sungainya. Jembatannya itu juga belum kita sanding finishing ya, masih letaknya aja di situ. Jadi nyebrangnya kanan kiri supaya lebih mudah. Terus nanti di belakang panggung itu ada Videotron besar, tingginya 6 meter. Ya, nah inilah salah satu sudut spot favoritnya sebetulnya sini, sama kita bisa naik ke lantai 2 nggak ya? Kayaknya lagi susah kok, banyak yang ngalang. Bisa nggak? Mas ada, oh dari sana bisa. Yuk dari kita, ujung. biar nggak penasaran teman-teman, kita coba view dari lantai 2 ya. Boleh nih, Oke. let's go. Oke, saya ini malah baru pertama naik ke lantai 2 ini loh Norma. Oh ya Dari ini, awal ya. ini lebih asik Norma. Tuh kolamnya nanti koinya bisa kelihatan lebih jelas. Oke. Ya kan, aliran sungainya konturnya juga dari sini lebih kelihatan, lekuk-lekuknya lebih jelas. Kelihatan kalau dari sini. Ya kan, kita ngelihat panggung juga masih kelihatan. Terus tanaman estetika tadi yang planting tanaman kanan kirinya pun dari sini kelihatan lebih jelas. Kalau aku sih kok ya, Ha-ha. menurutku aku lebih suka nongkrong dari atas. Iya, saya kalau di sini kayaknya kalau ini misalkan reserve meja kursi di daerah ini harus pesan dulu, kita pesan yang sini deh. Ya ini karena asing, ini bayangin ini teras nih ya, kamu lihat saya ya, ini kita duduk di sini teras nih, meja apa, kita ngopi santai apa sambil ngelihat sini, enak sih. Ya jadi saya ralat teman-teman, sudut paling favoritnya di sini nih. Ya asik sekali. Nah ini kurang lebih sih semoga ya kalau ini sampai minggu ini itu kita jadwalnya beresin tanaman planting utama sama tanaman-tanaman di sekitar sungai dan kolam. Minggu depan kita sudah mulai setting finishing air terjun. Wah. Ya, ini air terjun ini akan jadi sudut yang salah satu yang menarik juga. Kemudian setelah itu langsung lanjut untuk setting media dan running kolam sama sungainya. Nah, biar itu ketunggu ini. Oke, begitu kolam, sungai, arus udah beres semua, baru kita bersih-bersih. Gitu. Dan nanti memang saya udah bilang sama customer, kalau nanti rumput setting landscape ini sudah jadi, sudah bersih, kalau bisa memang di sini pembangunan belum selesai, ini kalau bisa di steril area ditutup. Karena ya maaf ya, nanti rumput keinjak-injak, ada material jatuh, semen, bongkaran, besi, ya takutnya rusak lagi. Jadi nanti mungkin di steril sementara, ditutup pakai apa, sampai ini udah bersih, udah beres semua, baru di open untuk sekalian grand opening seperti itu. Ya, oke. Nah, seperti inilah tahapan planting tanaman dan setting tanaman-tanaman, baik itu yang besar, medium, atau yang mini di CW Cafe Yogyakarta. Jalan, saya lupa terus jalannya. Seturan. Hah? Seturan. Senturan, Iya. Senturan Raya depan Superindo, Superindo. teman-teman. Jadi ancar-ancarnya gampang sekali. Nah, nanti ke depan kita akan update terus, dan semoga nanti ke depannya juga kita bisa memberikan karya-karya yang terbaik dari Blaze Group untuk customer ataupun untuk teman-teman, menjadi edukasi dan hiburan yang positif. Dan sekali lagi terima kasih sekali yang sudah banyak mendukung channel kita dan mensupport kita, terutama para customer dan para klien-klien yang sudah percaya kepada Blaze untuk kita bisa berkarya, karena saya tanpa customer pun juga bukan apa-apa. Dan sampai ketemu nanti di video-video berikutnya. Bye-bye. We collide, staring at the stars fall. You're fading and I can do nothing. Stay home, the light is gone.